Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya David Setiadi. Nah, kali ini saya akan berbagi sedikit informasi tentang spek laptop yang paling minimal yang bisa digunakan untuk aktivitas di dunia IT ya, atau untuk anak-anak IT lah yang baru mau belajar atau yang baru mau terjun ke dunia IT. Nah, ini berdasarkan pertanyaan yang masuk ke saya pun yang ke toko juga nanya-nanya yang orang tuanya mau beliin laptop untuk anaknya yang baru mau terjun ke dunia IT. Oke, langsung kita bahas saja. Nah, dunia IT itu sangat luas, jadi aktivitasnya bermacam-macam. Nah, sekarang kita ambil saja beberapa sampel, yaitu misalkan programmer dan jaringan. Ini yang paling umum ya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama dari programmer dulu. Spek seperti apa sih yang cocok untuk programmer atau programmer pemula atau programmer atau anak-anak atau mahasiswa yang baru mau terjun di dunia ngoding ini? Atau programmer pun ini dibagi menjadi beberapa jenis lagi, beberapa aktivitas. Ada programmer untuk aplikasi web atau web based, bisa untuk aplikasi mobile, Android, iOS, atau untuk game development juga. Jadi aktivitasnya banyak. Yang pertama kita ambil yang paling ringan dulu. Yang paling ringan adalah untuk ngoding aplikasi web. Nah, aplikasi web ini tidak membutuhkan spek yang tinggi karena toolsnya pun sederhana. Contoh misalkan yang sekarang lagi ramai itu VS Code. VS Code itu nggak terlalu berat. Atau pakai Sublime. Ini dengan harga 2,5 juta saja, teman-teman sudah bisa ngoding aplikasi web atau membuat aplikasi web. Karena toolsnya mungkin yang akan digunakan VS Code atau Sublime atau merunning web servernya atau merunning database servernya. Ini dengan 2,5 juta tuh biasanya dapatnya ya Celeron lah, Celeron N4000 atau N3000 itu dengan RAM 4 GB sudah sangat cukup untuk menjalankan aplikasi-aplikasi yang tadi saya sebutkan. Tapi idealnya kalau misalkan mau lancar lah, jadi nggak ada nge-lag ya teman-teman minimal harus menggunakan Core i3. Core i3 RAM 4 GB sudah cukup. Tapi lagi kalau misalkan teman-teman mau sambil edit-edit fotonya atau gambar-gambar yang mau ditempel di webnya, kan berarti harus sambil buka dua aplikasi Photoshop sama Sublime sama browser dan lain-lain. Nah, kita tinggal tambah saya sedikit RAM-nya jadi 8 GB. Itu sudah sangat cukup untuk bisa ngoding aplikasi web ya. Yang saya sebutkan adalah ini minimal ya, minimal. Jadi kalau maksimalnya mah ya mau pakai ROG, mau pakai Alienware itu bebas, nggak ada batasan ya. Oke, berikutnya yang sedikit agak berat dari pemrograman web itu yaitu untuk pemrograman mobile. Untuk kita membuat aplikasi mobile Android atau pakai Android Studio ya biasanya. Android Studio ini lumayan berat pengalaman saya. Yang saya rekomendasikan itu pengalaman saya itu enaknya sih pakai Core i5 generasi 4 atau generasi 5 ke atas dengan RAM-nya 8 GB. Itu sudah lumayan lancar lah untuk merunning aplikasi Android Studio. Tapi kalau misalkan teman-teman mau merunning emulator Android ya untuk ngedebug atau ngetes aplikasi yang kita buat tuh supaya nggak harus nyolok ke handphone, debuggingnya berarti langsung di emulatornya. Nah, teman-teman harus menambah RAM-nya minimal 16 GB lah. Jadi nanti teman-teman bisa langsung sambil running Android Studio, bisa sambil dengerin musik di YouTube, sambil merunning emulatornya juga itu masih bisa menghandle aktivitas itu. Nah, kalau misalkan mau lebih ideal sih enaknya ya Core i5 atau Ryzen 5 yang tentunya core-nya lebih banyak ya. Jadi untuk multitaskingnya bisa dihandle sama multi-thread yang tadi itu. Jadi lebih lancar lah ya. Kemudian rekomendasi berikutnya kalau mau lancarnya ya gunakan SSD ya. Gunakan SSD sekarang sudah harganya sudah turun tuh. Oke, berapa sih harganya kisaran second dari laptop yang khusus untuk ngoding Android Studio? Itu biasanya ada dimulai dari harga 3 jutaan yang Gen 4 ya. Nah, ini sudah cukup. Kalau harga barunya banyak variatif ya. Dari mulai 8,5 juta ke atas tuh sudah dapat Core i5 yang thread-nya banyak, ada yang 6 thread, ada yang 8 thread. Oke, sekali lagi ini hanya minimum ya. Berikutnya yang sedikit agak berat dari Android Studio itu ketika teman-teman nanti ngodingnya mau menggunakan Unity misalkan ya. Ini hampir mirip-mirip dengan Android Studio beratnya ya. Tapi saya rekomendasikan kalau misalkan Anda mau ngoding atau membuat game ya, pakai Unity dan lain-lain itu ya speknya kayak tadi seperti Android Studio, Core i5, RAM 8 GB atau 16 GB, tapi yang ada VGA-nya. Yang ada VGA-nya supaya lebih mumpuni di grafisnya. Nah, ini biasanya saya merekomendasikan itu
Untuk game developer ya gunakan laptop yang gaming lah ya. Oke, pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau misalkan bukan jurusan ngoding lah, yang ada ngodingnya berarti jaringan kan ya, yang tadi saya sebutkan di awal. Nah, kalau jaringan tentunya ini tidak baku ya, tergantung juga karena jaringan pun ada aktivitasnya banyak sekali. Contohnya misalkan yang sering itu, misalkan kita mau belajar manajemen server nih. Manajemen server berarti kita harus membuat virtual machine atau VM untuk menjalankan virtual servernya, untuk kita belajar meremote server di satu laptop tapi ada beberapa sistem operasi atau beberapa komputer virtual. Nah, ini membutuhkan minimal ya Core i3 RAM-nya 4 GB ke atas. Jadi kalau Celeron itu sudah sangat tidak mungkin. Ya mungkin tapi lemot ya. Karena nanti virtual machine itu seperti kita membuat komputer di dalam komputer. Jadi mengambil resource dari prosesor, dari RAM. Jadi minimal enaknya sih RAM-nya 8 GB ke atas lah. Kalau misalkan jaringannya teman-teman hanya cuman remote-remote aja, jadi nanti si server terpisah dari laptop Anda, yaitu ringan lah, enak, pakai Celeron juga udah bisa. Bahkan pakai pakai Chromebook dan lain-lain pun yang harga 1 jutaan tuh udah bisa kalau jaringan seperti itu. Tapi kalau idealnya sih enaknya di Core i3 ke atas lah. Kalau teman-teman misalkan mau meremote juga bisa, mau install VM juga bisa. Oke teman-teman, sekian dulu sharing dari saya. Sebenarnya masih banyak yang ingin saya sharing dengan Anda, tapi supaya videonya tidak terlalu panjang. Nah, bagi teman-teman yang penasaran atau mau tanya-tanya spek laptop seperti apa yang cocok untuk teman-teman, silakan tulis di kolom komentar ya. Nanti kita bahas. Atau ada saran dari teman-teman, saya harus ngebahas tentang laptop tuh tentang apanya gitu, silakan. Insya Allah kalau misalkan saya bisa, saya akan bahas. Nah, bagi teman-teman yang lagi nyari laptop bekas atau laptop barunya dan mau sambil konsultasi, silahkan hubungi, ada nomor admin nanti di deskripsi, kemudian ada link Tokopedia-nya juga dan Shopee. Atau kalau teman-teman deket, silahkan datang aja langsung ke toko di Jalan Anggrek nomor 53 Sumedang ya. Oke, sekian dulu video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.